masika hana mayala fisika lah hata parigera maisitika para basika. Bapa, ajar kami untuk memahami betapa kami hidup sampai hari ini oleh karena kasih Tuhan. Amin Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar di dalam hidup kami. Yes Bapa. Perjalanan hidup kami selama ini tidak terlepas dari kasih Bapa. Benar Tuhan. Kasih yang sempurna selalu memberikan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Amin Tuhan. Itu sebabnya ajar kami tetap bersyukur Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kami, satu hal yang kami percayai, Allah tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak di situ. Biar pagi ini berbicaralah bagi setiap kami umat-umat-Mu. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami percaya lawatan Roh Kudus terjadi bagi setiap kami umat-umat-Mu yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar kiranya hari ini terjadi kebangunan rohani. Amin Tuhan. Dan nama Yesus Kristus semakin ditinggikan. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Secara khusus hamba-Mu Bapa yang sangat terbatas dan tidak ada apa-apanya, pakai hari ini menjadi alat kemuliaan di tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur kepada-Mu pagi ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saya akan menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, juga Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Salam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya percaya pagi ini ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang besar terjadi yang akan kita alami di dalam hidup kita secara pribadi. Itu sebabnya saya percaya dan saya berharap setiap kita, khususnya yang ada di rumah masing-masing, tidak menonton ibadah, tetapi pastikan saudara hari ini melakukan ibadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, hari ini kita akan berbicara masih dalam tema keluarga di bulan Juni ini, dengan suatu tema adalah erat dalam kasih persaudaraan. Nah, kalau kita menggali kata daripada erat ini, erat itu artinya kuat, tidak mudah lepas. Artinya sebuah ikatan pertalian. Kita harus erat di dalam kasih persaudaraan. Artinya kasih yang mengikat kita sangat kuat, tidak mudah lepas oleh situasi dan kondisi apapun juga yang sedang terjadi, yang dialami oleh gereja Tuhan dan orang-orang percaya hari ini, harus tetap ada dalam kasih persaudaraan. Karena kasih itu adalah ikatan pertalian yang kuat, yang kokoh. Gereja ada karena adanya ikatan pertalian yang kuat. Ikatan pertalian itu adalah kasih persaudaraan di antara kita, saya dan saudara. Saya percaya kita semua ada di tempat ini pada hari ini tidak lepas dari namanya kasih persaudaraan. Kita dari suku yang berbeda, kita dari latar belakang yang berbeda, kita dari daerah asal yang berbeda, kita dari karakter-karakter yang berbeda-beda, tetapi karena kasih Tuhan mempersatukan kita untuk ada di tempat ini pada hari ini. Saudara-saudara, ketika saya merenungkan ini memang benar adanya. Saya membayangkan kalau gereja tidak ada kasih persaudaraan, maka gereja itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Bukannya muncul, mungkin bukan kasih persaudaraan, tetapi rasa egoisme di antara para umat-umat Tuhan. Dan itu tidak akan memunculkan gereja yang kokoh, gereja yang kuat. Tetapi kita hari ini ada di tempat ini,
Karena diikat oleh kasih, ikatan pertalian yang kokoh, menjadi jemaat Tuhan di tempat ini memiliki kasih persaudaraan. Kalau tidak ada kasih persaudaraan, saya percaya hari ini saya tidak ada di tempat ini. Karena menjadi hamba Tuhan bagi saya bukan cita-cita, tetapi hamba Tuhan bagi saya adalah panggilan. Kalau orang menjadi hamba Tuhan, sebuah cita-cita, menurut saya berat, saudara-saudara, untuk menghadapi situasi dan pergumulan hidup hari-hari ini. Tetapi hamba Tuhan itu harus sebuah panggilan murni dari Tuhan, sehingga mereka boleh bertahan dalam situasi kondisi apapun juga. Menjadi pelayan Tuhan harus sebuah panggilan, bukan karena skill. Kalau seseorang hanya mengandalkan skill, saudara-saudara, tanpa diikat oleh tali kasih dari Tuhan, maka pelayanan yang mereka kerjakan tidak akan bertahan lama menghadapi situasi, kondisi yang sedang terjadi pada hari-hari ini. Itu sebabnya gereja Tuhan yang ada di tempat ini, saya percaya saudara, ada karena ikatan pertalian yang kokoh di antara kita, atau kasih persaudaraan yang muncul dalam pribadi lepas pribadi, sehingga bukan karakter kita yang kita bawa ke gereja ini, bukan kesukuan kita, bukan latar belakang daerah kita, tetapi kita punya satu visi dan tujuan yang sama. Kita bersama-sama di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Beberapa jenis kasih yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama adalah agape. Ini kasih Allah. Agape berbicara kasih yang sempurna, kasih tanpa balas dan tanpa batas. Itu yang punya Tuhan, bukan manusia. Karena kasih yang diberikan oleh Bapa secara sempurna atas hidup saya dan saudara adalah sebuah penyelamatan. Bagaimana orang yang tadinya akan binasa dan diubah oleh kasih agape, kasih Bapa itu menjadi orang yang diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Itu kasih Allah, kasih agape, kasih yang sempurna, kasih tanpa batas dan tanpa balas. Jadi Allah tidak mengharapkan balasan dari kita untuk memberikan kasih agapenya bagi saya dan saudara. Yang kedua adalah kasih eros. Eros berbicara hawa nafsu atau kasih asmara, birahi, kasih sesama lawan jenis, saudara-saudara. Kalau kasih sesama jenis belum ditulis di Alkitab, dan saudara-saudara cari sendiri namanya apa, kasih sesama jenis itu. Tetapi Alkitab hanya mencatat kasih eros adalah kasih lawan jenis, kasih birahi, hawa nafsu. Yang ketiga adalah storge atau kasih dalam keluarga. Ini adalah kasih dari orang tua terhadap anak-anaknya, juga sebaliknya kasih anak-anak terhadap orang tua dalam sebuah keluarga, namanya storge. Dan yang terakhir adalah kasih pileo atau pilia, adalah kasih sesama, kasih persaudaraan. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keluarga, tetapi kita bersama-sama ada. Sebagaimana kita ada hari ini di gereja, di tempat ini, adalah karena kasih pileo. Katakan sebelah saudara, kasih pileo yang mempersatukan kita di tempat ini. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita ada hari ini karena kasih pileo, kasih persaudaraan. Gereja Tuhan di tempat ini punya satu pelayanan namanya Pileo Ministry. Artinya pelayanan terhadap sesama. Dengan motonya adalah melayani dengan, ada yang masih ingat moto dari Pileo Ministry?
melayani dengan kasih, bukan melayani dengan uang, melayani dengan kasih gitu. Jadi sayang sekali saudara-saudara kalau jemaat Tuhan tidak masuk ke Pilio Ministry, karena ini adalah pelayanan kasih yang diberikan gereja Tuhan bagi pelayanan kedukaan setiap jemaat Tuhan di tempat ini, namanya Pilio Ministry. Hari ini saudara-saudara kita akan belajar dari kehidupan cara jemaat pertama, cara jemaat mula-mula. Mereka mempraktekkan dengan detail, dengan benar sekali, dengan baik sekali dari kasih Pilio ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat 41 sampai ke 47. Cara hidup jemaat yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini dengan baik. Cara hidup jemaat yang pertama, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Nah, saudara-saudara, hari ini kita secara khusus berbicara tentang kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana yang ditulis di Alkitab, dan itu seharusnya juga menjadi gaya hidup gereja Tuhan yang ada di akhir zaman ini. Seorang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat digabungkan ke dalam sebuah keluarga rohani, atau perkataannya, istilahnya adalah persekutuan atau gereja yang sekarang ini kita lakukan. Mereka tidak dilahirkan secara jasmani, tetapi secara rohani, dan mendapatkan saudara-saudara seiman di dalam tubuh Kristus. Jadi mereka bersama-sama berkumpul setiap hari di rumah mereka masing-masing, bukan karena kelahiran, bukan karena saudara hubungan darah, karena saudara sekandung, tetapi mereka ada yang mengikat hidup mereka secara utuh adalah mereka memiliki kasih Pilio, kasih persaudaraan yang sangat kuat di antara jemaat mula-mula. Nah, saudara, ketika orang percaya berkumpul akan membentuk sebuah persekutuan atau gereja Tuhan, sebagaimana yang terjadi, yang kita alami, termasuk gereja Tuhan kita di tempat ini. Saya percaya konsep Bhinneka Tunggal Ika lahir dari gereja mula-mula. Kenapa? Karena gereja mula-mula bukan berasal dari satu wilayah, satu kota saja, tetapi banyak di antara mereka bukan hanya dari kalangan Yahudi, tetapi non-Yahudi. Mereka bersama-sama berkumpul membentuk sebuah gereja rumah. Gereja mula-mula itu terbentuk dari berbagai suku yang ada. Saya percaya Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia ini, salah satunya mungkin awalnya lahir karena gereja mula-mula yang mempraktekkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda, dari latar belakang berbeda, dari karakter yang berbeda, wilayah yang berbeda, tapi punya satu tujuan, untuk bagaimana caranya supaya semakin banyak jiwa boleh diselamatkan kepada Tuhan. Ini konsepnya, saudara-saudara. Konsep gereja Tuhan adalah dasar dari sebuah persekutuan gereja, sebagaimana dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara.
Filipi pasal yang pertama, yang kedua ayat yang pertama mengatakan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Inilah yang menjadi dasar gereja mula-mula mereka bentuk itu. Dan saya percaya prinsip ini juga seharusnya tetap terjadi sampai hari ini bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi ini. Karena tanpa itu kita akan kesulitan membentuk sebuah persekutuan dan gereja Tuhan. Karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra, dan belas kasihan. Yang terus harus kita pelihara, kita jaga dengan baik, sehingga gereja akan semakin bertumbuh, berbuah-buah lebat, menghasilkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara, hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan, yang contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula. Sebagaimana yang sudah kita baca tadi dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai 47. Saya baca berulang-ulang kali saudara-saudara, dan ada makna-makna yang besar sekali lewat ayat demi ayat. Kalau kita gali secara keseluruhan, sesuatu berkat yang besar yang dijanjikan Bapa seharusnya adalah gereja Tuhan yang ada sekarang ini mencontoh. Saya katakan hari ini bahwa orang-orang percaya dan gereja-gereja Tuhan harus back to Bible, kembali ke Alkitab, saudara-saudara. Karena tanpa itu gereja Tuhan akan mengalami kesulitan. Kalau kita tidak kembali ke Alkitab, tidak kembali kepada cara hidup jemaat yang mula-mula, maka menjadi orang percaya hari-hari ini mengalami tantangan yang berat. Bukan hanya sekedar persoalan-persoalan pribadi yang akan muncul, tetapi persoalan-persoalan sekitar kita yang mempengaruhi hidup kita, sehingga orang akan mudah goyah, akan meninggalkan kepercayaannya, menghujat nama Tuhan. Kenapa? Karena hidup mereka tidak back to Bible, tidak kembali kepada kebenaran-kebenaran Allah. Ini seharusnya saudara-saudara. Menjadi jemaat Tuhan, menjadi orang percaya, kita setiap hari, setiap waktu harus selalu kembali kepada kebenaran-kebenaran Allah. Karena saya percaya hanya kebenaran Allah yang dapat menuntun kita hidup sesuai dengan jalurnya Allah. Orang mudah sekali tinggalkan Tuhan. Kenapa orang mudah sekali kecewa dalam hidupnya? Karena mereka tidak pernah memahami bahwa hidup mereka harus kembali kepada kebenaran-kebenaran Allah. Sebagaimana yang kita pelajari dari kehidupan jemaat mula-mula. Saudara-saudara, saya punya prinsip, saya punya penafsiran. Ini penafsiran saya secara pribadi, maafkan saya kalau salah, karena ini menafsirkan saja. Saya percaya hari-hari ini sebenarnya adalah waktu penampian bagi gereja Tuhan. Kalau saudara tidak percaya nggak masalah, tapi saya punya prinsip penafsiran secara pribadi. Ini adalah waktu gereja Tuhan, waktu orang-orang percaya masuk dalam sebuah penampian, di mana orang percaya harus membuktikan imannya, kepercayaannya, apakah mereka sungguh-sungguh yang selama ini mereka percayai dengan iman mereka, atau hanya sekedar sesuatu yang abal-abal. Allah ingin hari ini di antara umat-umat Tuhan, semua gereja Tuhan memiliki iman yang sejati, bukan iman yang abal-abal. Kasih tahu sebelah saudara, kita memiliki iman yang sejati. Jangan miliki iman abal-abal, saudara-saudara. Karena iman abal-abal tidak akan membuat kita kuat hari ini, apalagi masuk ke surga. Tapi hanya iman yang sejati di dalam Kristus yang akan tetap kuat dan bertahan. Dan itu akan membawa kita dalam kemuliaan Allah. Saudara-saudara, hubungan satu dengan yang lain diikat oleh kasih persaudaraan, kasih filio, yang contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula. Yang pertama yang mereka lakukan adalah bertekun dalam pengajaran. Yang kedua, bertekun dalam pemberian.
yang ketika bertekun dalam persekutuan. Dan itu yang kita bahas hari ini, yang kita bicarakan hari ini. Saya percaya saudara-saudara, ketika kita menangkap dengan hati yang terbuka, seluruh pikiran hidup kita yang terbuka, saya terlalu percaya ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara hari ini. Dan mari kita lihat, kita bahas satu persatu lebih dalam lagi dari kehidupan jemaat mula-mula ini. Mereka hidup, mereka melakukan persekutuan di rumah mereka masing-masing, didasari yang pertama adalah mereka bertekun dalam pengajaran. Pada ayat yang ke-42, saya akan bacakan pelan-pelan. Jadi kalau baca firman itu pelan-pelan, jangan saling mendahului seperti biskota. Nanti begitu selesai baca firman ditanya nggak ngerti. Tetapi ayat demi ayat harus dibaca secara pelan-pelan supaya kita memahami dengan baik. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Gitu. Nah saudara-saudara, jadi jemaat mula-mula berkumpul itu, mereka dalam satu pengajaran. Apa yang diajarkan para rasul merupakan ajaran Yesus yang telah mereka terima terlebih dahulu. Baru mereka berikan dan ajarkan kepada murid-murid yang lain. Artinya sebuah pemuridan terjadi. Karena para rasul mendapat pengajaran dari Tuhan Yesus, sehingga para rasul juga mengajarkan kepada murid-muridnya yang jadi pengikut dalam persekutuan tersebut. Pengajaran inilah yang mengikat mereka satu dengan yang lain karena berasal dari satu sumber yang sama. Jadi pengajarannya itu satu sumber, bukan yang berbeda-beda. Pengajaran itu harus disumberkan pada kebenaran yang hakiki, kebenaran firman Allah. Saudara-saudara, jemaat mula-mula selalu antusias, selalu bergairah untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini kita bahas hari ini jemaat mula-mula, bukan jemaat sekarang. Saya melihat ini. Jemaat mula-mula selalu memiliki rasa antusias, rasa gairah, rasa semangat yang luar biasa untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Ini gairah ini dari dalam, antusias itu dari dalam. Karena Allah ada dalam hidup kita, maka akan membuat antusias itu keluar dari dalam hidup kita. Orang-orang yang selalu gairah dengan Tuhan, kalau mereka diumumkan ada ibadah, selalu gairah sekali, luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan jemaat mula-mula ini. Tempatnya mungkin sangat jauh antara satu dengan yang lain. Tetapi waktu diumumkan ada persekutuan, mereka datang dengan satu gairah yang luar biasa, ada satu persiapan rohani yang luar biasa, ada semangat yang membara-bara. Mungkin usianya usia sudah lansia, tetapi mereka dalam beribadah kepada Tuhan tetap semangat, tetap antusias, tetap luar biasa, saudara-saudara. Karena mereka mencari pengajaran Allah. Mereka selalu merindukan, selalu haus dan lapar akan pengajaran-pengajaran firman yang benar. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang salah, banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Itu sebabnya gereja harus kembali kepada kebenaran Allah. Gereja harus kembali kepada pengajaran satu sumber yang sama, bukan sumber yang beda-beda. Kalau ada seseorang mulai mengajarkan kita, memperkenalkan kita kepada Injil yang berbeda, jangan mau, saudara-saudara. Karena inilah akhir zaman, di mana Alkitab mencatat bahwa akhir zaman akan muncul pengajar-pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Ini berkeliaran di antara kita. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran yang hakiki, menjadikan Alkitab sebagai sumber kebenaran yang sama di antara kita, maka hidup kita, saya percaya, tidak akan mudah goyah oleh pengajaran-pengajaran yang ada. Sebagaimana dicontohkan oleh jemaat mula-mula,
Mereka memiliki rasa antusias, mereka gairah dalam bersekutu dengan Tuhan. Mereka satu tujuan, mereka mengutamakan kepada pengajaran persekutuan yang ada di lingkungan mereka. Jadi mereka datang ke gereja, mereka beribadah di rumah masing-masing bukan karena motivasi tertentu, tetapi punya motivasi yang sama untuk sama-sama dapat memuliakan Allah. Bahkan lewat hidup mereka banyak pengajaran-pengajaran yang mereka akan ajarkan kepada orang lain, sehingga orang lain banyak mengenal dan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, masalahnya sekarang adalah banyak gereja-gereja yang banyak memancing untuk supaya jemaat datang ke tempat mereka. Ada namanya GKBS. GKBS ini gereja Kristen bagi-bagi sembako. Ini sekarang ada. Jadi pancingannya itu sembako. Jadi saya punya persekutuan juga, ada informasi, ada kesaksian, ada gereja yang datang dari jauh, mereka bagi sembako supaya mancing memulai buka persekutuan. Ini GKBS kalau saya boleh buat sinodenya. Jadi gereja Kristen bagi-bagi sembako setiap hari, setiap minggu begitu. Ini pancingan, dan ini membuat jemaat tidak akan bertumbuh di dalam iman dan percaya mereka. Mereka bertumbuhnya karena sembako, sudah. Tetapi jemaat mula-mula adalah mereka sungguh-sungguh kepada haus dan dahaga kepada pengajaran-pengajaran Allah. Mereka gali setiap hari, setiap waktu mereka berkumpul untuk membicarakan pengajaran-pengajaran Alkitab sebagai sumber satu-satunya, sumber kebenaran di dalam hidup mereka. Jemaat mula-mula selalu mengutamakan, saudara-saudara, kepada pengajaran mereka dalam persekutuan mereka. Karena persekutuan mereka sudah mengajarkan sesuai dengan kebenaran Allah. Seharusnya adalah kita sekalian yang ada juga di gereja Tuhan di akhir zaman ini, selalu persekutuan kita selalu adalah mengutamakan atau memunculkan rasa rindu belajar dari gereja di mana kita tinggal dan berada. Kita bisa melihat pengajaran-pengajaran sekarang ini, tinggal buka YouTube saja, tinggal buka Facebook aja, udah semua pengajaran-pengajaran muncul maunya apa. Tetapi saudara-saudara, saya ingatkan hari ini sebagai jemaat, keluarga jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, seharusnya adalah mengutamakan pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh gereja ini. Karena saya percaya kalau kita beribadah dan bernaung di sebuah gereja lokal, maka itu tidak akan menyesatkan kita. Pengajaran-pengajaran dunia hebat sekarang ini, kalau kita buka maunya apa, saudara. Dari dalam, luar, dari dalam negeri, luar negeri, sampai luar angkasa ada. Kita bisa buka itu. Tetapi satu hal yang saya ingatkan adalah pengajaran itu apakah kembali back to Bible, kembali ke pengajaran dasar, sebuah kebenaran yang harus kita jalani, atau hanya sebuah rekayasa saja, supaya hidup kita untuk senang-senangan sementara. Tapi jemaat Tuhan, gereja mula-mula, mereka selalu mengutamakan pengajaran-pengajaran mereka. Mereka sebuah persekutuan yang luar biasa terjadi. Mereka bertumbuh dalam pengajaran itu. Dalam terang Roh Kudus, mereka dengan tekun belajar akan kebenaran dan bersama-sama mendapatkan pertumbuhan rohaninya. Dan saudara, jemaat mula-mula memiliki kerinduan untuk bertumbuh bersama-sama, bahkan berbuah bersama-sama di dalam iman mereka. Mereka masuk dalam kelompok-kelompok kecil, mereka masuk dalam rumah-rumah yang dipakai ibadah. Saya percaya saudara-saudara, hari-hari ini Komsel merupakan sarana yang paling efektif untuk berbagi hidup, untuk belajar bersama-sama, bertumbuh, bahkan berbuah-buah di dalam hidup setiap kita, orang-orang percaya yang ada di akhir zaman ini. Itu sebabnya kalau efektif, Komsel ini efektif, seharusnya adalah jemaat Tuhan masuk dong ke Komsel masing-masing wilayah. Komsel kita di tempat ini udah banyak juga, ada beberapa Komsel, mungkin 18 Komsel kurang lebih. Seharusnya jemaat Tuhan di sana masuk bersama-sama. Kenapa? Supaya bisa dimonitor, supaya bisa berhubungan dengan baik. Kalau jemaat di luar Komsel agak kesulitan, saudara-saudara.
Karena ini merupakan satu sarana yang paling efektif di akhir zaman ini untuk menjangkau jemaat ketika mereka berada di komsel mereka. Minimal ketua komselnya monitor mereka. Itu sebabnya harus diimbangi juga dengan ketua-ketua komsel yang punya antusias. Komsel yang ketuanya harus gairah, saudara-saudara. Kalau ketua komselnya melempem gimana anggotanya? Yuk bangkit hari ini ketua-ketua komsel yang ada, teman. Gairah tangkap api Tuhan hari-hari ini. Bagikan kepada anggota-anggota komsel. Makanya saudara-saudara kalau ada WA itu, khususnya di komsel-komsel, respon. Jangan melempem semua, saudara. Ada WA nggak pernah direspon juga. Untuk apa ada grup kalau gitu? Saya punya beberapa grup, kadang-kadang kebablasan tuh grupnya. Terlalu banyak, bukan komsel. Saya akan punya beberapa grup juga. Sampai alumni sekolah dulu masuk juga itu grup itu. Wah, jadi mereka campur tuh orang-orangnya, Pancasila di sana. Mereka kan bisa bebas saja, bisa terlalu banyak. Kalau saya langsung dilihat aja, karena itu tidak terlalu penting. Apalagi mulai ngomong ngalor ngidul biasanya, ya. Anak-anak sekolah dulu, walaupun sekarang udah nggak sekolah lagi, tapi mungkin dampak sekolah dulu masih ke bawah itu. Ngomong sekolah, menurut saya kurang penting lah menurut itu. Ya, saya komentar yang penting-penting aja. Yang penting komsel itu sekali-kali dong. Itu anggota komsel di grupnya respon. Jangan menang baik. Kalau ada WA itu direspon minimal hal-hal yang baik, hal yang positif. Gak usah ngetik kalau gak ada waktu. Bilang terima kasih gak ada jempol ini udah cukup. Apa begini? Udah cukup. Gak usah mungkin terlalu lama, terlalu sibuk. Terima kasih untuk kirimannya. Mungkin memerlukan waktu berapa detik. Udah langsung buka aja, langsung begini aja. Hatur nuhun. Itu artinya apa? Komsel itu hidup. Grup itu hidup. Jangan dikirimin apa, menang baik dari pagi sampai malam kembali, terus menang. Wah, ini komsel melempem ini seperti ini sudah. Apalagi ketua komsel juga melempem juga, ikut melempem. Jadi semuanya komsel melempem, itu namanya sudah. Jadi kehidupan jemaat mula-mula memiliki kerinduan, antusias untuk bertumbuh dan berbuah bersama-sama lewat persekutuan yang mereka adakan. Bagaimanakah kesatuan sumber pengajaran ini dapat dirasakan oleh gereja lokal sebagai pengikat satu dengan yang lain? Kuncinya adalah miliki kerendahan hati di antara jemaat-jemaat Tuhan. Artinya selalu mau belajar, selalu mau diajar, juga selalu mau mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua artinya adalah kuncinya mau berbagi kepada sesama. Sebagai bentuk rasa kasih kita, mari kita mulai peduli, kita mulai membantu kepada orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan tangan kita pada hari-hari ini. Itu saudara-saudara, yang pertama mereka bertumbuh dalam pengajaran. Mereka memiliki antusias yang luar biasa, semangat yang membara-bara. Semangat itu tidak ditentukan oleh faktor usia, tapi semangat itu ditentukan oleh faktor hubungan kita dengan pribadi dengan Allah. Itu akan membuat antusias. Karena Allah ada dalam hidup kita, Dia akan mengerjakan secara khusus. Roh Kudus itu ada dalam hidup seseorang. Dia akan memunculkan hal-hal yang dahsyat sehingga minimal dia bergairah dengan Tuhan. Minimal dia antusias dengan Tuhan. Dia punya semangat dengan Tuhan. Yang kedua, kita melihat dari kehidupan jemaat mula-mula, mereka bertekun dalam pemberian. Dalam ayat ke-44 dan 45 saya akan bacakan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, yang kedua jemaat mula-mula adalah
Mereka bertekun dalam pemberian. Bahkan ini secara ekstrim sekali bicara, Alkitab menjelaskan bagi kita ada yang menjual hartanya dan membagi-bagikannya. Bukan menjual harta karena menantikan kedatangan Tuhan. Seperti beberapa tahun yang lalu, saudara-saudara, ada hamba Tuhan, kalau tidak salah namanya Sibuea, kalau saya tidak salah. Dia mengumpulkan jemaatnya mengatakan bahwa tanggal sekian akan datang Yesus Kristus. Mari jual semua harta. Dijual akhirnya jemaatnya, saudara. Semua jual. Dia kumpul di puncak. Tunggu 3 hari Tuhan akan datang. Betul, saudara-saudara. 3 hari pihak kepolisian datang menjemput mereka dan masukkan mereka ke sel. Sampai hari ini Sibuea, kalau saya tidak salah, ada di Papua. Mereka masih melakukan pengajaran-pengajaran seperti ini, bahwa pengajaran mereka Tuhan datang itu dari timur. Timur itu adalah Papua. Dan yang datang adalah bukan Yesus, tapi anak manusia, seperti ditulis di Alkitab. Anak manusia itu datang dari Indonesia dan dia sendiri yang akan menjadi penyelamat. Luar biasa, saudara-saudara, pengajaran ini masih ada di Papua hari ini dan sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Karena berdasarkan Alkitab mereka percaya bahwa Mesias itu akan datang dari timur, dan timur itu adalah Papua. Dan mereka terang-terangan bahwa anak manusia, yang maksud anak manusia adalah saya, Sibuea, nggak tahu depannya, saya lupa itu, marganya Sibuea gitu. Ya, hati-hati pengajar seperti ini. Tetapi jemaat mula-mula mengajarkan menjual hartanya bukan karena menantikan datang Kristus yang kedua, tetapi karena mereka adalah diikat oleh kasih persaudaraan yang intinya untuk berbagi kepada jemaat-jemaat yang tidak mampu atau jemaat yang memerlukannya. Eratnya kasih persaudaraan dalam jemaat mula-mula juga dinyatakan dalam hal kepemilikan. Mereka tidak diikat oleh sifat pelit dan tidak mau berbagi, tetapi sebaliknya mereka bermurah hati untuk saling berbagi. Saudara-saudara, saya coba belajar, saya buka ini, apa sih pelit itu? Pelit itu sama dengan kikir. Atau medit ya, dalam bahasa kita medit. Atau lebih kerennya koret. Gitu ya. Koret banget nih. Medit banget, pelit, kikir banget gitu. Ya, tahu bahasa apa lagi lah. Terserah. Kalau bahasa Bataknya apa itu pelit itu? Ada nggak? Kolit. Oh iyalah itu ya, kolit ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 10 yang berkatakan bahwa orang kikir tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Wah, ngeri lu saudara. Jadi orang yang pelit, yang medit, yang koret itu nggak masuk dia ke dalam kerajaan surga. Jadi jemaat mula-mula adalah jemaat yang memiliki kehidupan kemurahan hati yang luar biasa. Karena mereka suka berbagi-bagi, membagikan berkat-berkat yang mereka terima kepada anggota yang lain yang membutuhkan. Waktu saya mempersiapkan ini luar biasa sekali. Jadi kemurahan hati, saya ingin kita masuk lebih dalam. Kemurahan hati itu dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa kemurahan hati merupakan karunia yang Allah berikan. Nah, 2 minggu yang lalu kalau saudara ingat, saya mengatakan bahwa karunia adalah anugerah atau pemberian Allah kepada seseorang dan yang harus dilakukan dalam hidupnya. Kalau orang menerima karunia Allah dalam hidupnya dan dia tidak lakukan, itu sebenarnya mereka sedang menantang Allah. Seolah-olah mereka tidak percaya kepada Allah. Tetapi sebaliknya adalah, kalau kita sadar kita diberikan karunia oleh Allah, maka kita harus lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, kemurahan hati berbicara adalah tentang karunia Allah yang diberikan
kepada seseorang untuk melakukan itu. Waktu saya mempersiapkan ini, saya ingat perkataan-perkataan tante ya. Tante itu berulang-ulang kali suka bilang begini, Ibu Gembala kita, kalau Tuhan suruh, jangan tahan. Itu karunia lu, saudara. Sangat inspirasi sekali. Kalau Tuhan suruh itu jangan tahan ya tante ya. Itu ya. Iya. Ini karunia lu, saudara. Jadi berbagi itu kemurahan hati merupakan karunia Allah. Sehingga saudara-saudara, saya ingatkan, kalau kita bisa berbagi kepada orang lain, kita bisa membantu orang lain, kita bisa menolong orang lain, bukan menjadi satu kebanggaan bagi kita, tetapi itu syukuri bahwa itu sebuah karunia yang Allah berikan bagi kita. Mungkin karunia itu tidak diberikan kepada orang lain, karunia itu diberikan kepada kita secara pribadi, dan ketika kita melakukan itu seharusnya adalah didasarkan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, bukan untuk sombong-sombongan kalau kita bisa memberi kepada orang lain, saudara-saudara. Karena pemberian kita itu adalah sebuah karunia yang Tuhan beri dan percayakan bagi kita. Yang kedua, kemurahan hati bukan hanya sekedar karunia yang Tuhan beri bagi kita, tetapi kemurahan hati adalah menjadi buah roh. Sebagaimana dalam Galatia pasal yang kelima ayat 22 di sana dijelaskan bahwa kemurahan hati menjadi bagian dalam buah roh, dalam 9 buah roh itu. Nah, bagaimana untuk mencapai buah roh? Jelas firman Tuhan berkata, apakah kamu hidup menurut daging atau hidup menurut roh? Kalau orang yang hidup menurut daging gak bisa memiliki namanya kemurahan hati. Untuk memberi itu gak bisa, saudara-saudara. Kenapa? Banyak orang kaya, banyak orang diberkati Tuhan, banyak orang yang sukses, tetapi pelitnya minta ampun, saudara. Kenapa? Karena mereka hidup bukan menurut roh, mereka hidup menurut daging. Bapak Gembala berulang-ulang kali, kalau daging itu ada sebelah kiri, di sini dia hidup nih. Itu orang kaya, orang sukses, orang berhasil, orang yang diberkati Tuhan, tetapi hidupnya adalah dipimpin oleh daging, dia nggak bisa memberi. Nggak ada kemurahan hatinya, nggak ada. Mau lihat orang susah, mau lihat orang nggak makan, orang nyungsep, masa bodoh. Kenapa? Karena hidupnya di sini dipimpin oleh daging. Tetapi orang yang berkemurahan hati adalah dia dipimpin hidupnya oleh roh di sebelah kanannya. Sehingga dia kelihat orang itu rasanya bermurah hati aja. Walaupun dia nggak punya, minimal ada kemurahan hati. Aduh kasihan amat, itu udah salah satu kemurahan hati. Jadi kalau kita melihat seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita nggak bisa tolong secara materi, secara finansial, minimal kita, Tuhan tolong dia, berkati dia. Itu artinya kemurahan hati. Kalau orang lihat orang masa bodoh, itu hidupnya dalam hidup kedagingan. Jadi ini jemaat mula-mula luar biasa. Mereka hidup, mereka dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh kedagingan. Sehingga mereka rela menjual harta miliknya untuk membagi-bagikan kepada semua anggota persekutuan komsel mereka yang ada. Ini luar biasa, saudara. Tapi hari ini saya tidak menghimbau saudara-saudara menjual harta milik saudara kemudian langsung membagi-bagikan ke anggota komsel masing-masing. Enggak, bukan seperti itu. Tetapi kita hanya melihat dari kehidupan jemaat mula-mula. Satu pertanyaan penting bagi kita, adakah hidup kita dipenuhi oleh kemurahan hati seperti yang dilakukan oleh jemaat mula-mula ini, ya. Luar biasa. Jadi kemurahan hati berbicara tentang karunia yang Tuhan beri. Juga yang kedua, karena orang tersebut hidup dipimpin oleh roh, bukan oleh daging. Jadi jangan kaget kalau ada kita melihat orang kaya, kita melihat diberkati Tuhan luar biasa,
kikirnya minta ampun, pelitnya minta ampun, koretnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kedagingan mereka. Bukan dipimpin oleh roh, tapi mereka dipimpin oleh daging mereka hidup ini. Nah, mereka memberikan milik mereka untuk dinikmati dalam kebersamaan sesuai keperluan masing-masing. Jadi jemaat mula-mula tidak egois, jemaat mula-mula tidak apatis, jemaat mula-mula tidak anarkis. Tetapi mereka sama-sama untuk saling membagi dalam hidup mereka. Bukan hanya sekedar harta. Dalam sebuah persekutuan jemaat mula-mula bukan hanya harta yang dibagi-bagikan, tapi mereka berbagi hidup, mereka berbagi kesaksian. Luar biasa sekali. Apa hambatan utama untuk memiliki sikap hidup berbagi atau memberi? Bagaimana Anda mengatasi hal itu? Kita harus selalu ingat saudara-saudara bahwa Roma pasal 11 ayat 36 mengingatkan bagi kita yang berkata bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya percaya ini jemaat mula-mula menangkap ini firman Tuhan ini, ayat ini ya, dalam Roma pasal 11 ayat 36 yang berkata segala sesuatu yang kumiliki berasal dari Tuhan. Aku kembalikan untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan yang luar biasa itu. Yang terakhir, yang ketiga adalah jemaat mula-mula mereka bertekun dalam persekutuan. Dalam ayat yang ke-46 dan 47, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara-saudara, ciri-ciri jemaat mula-mula, mereka hidup dalam tekun dan dalam persekutuan yang luar biasa. Dua tempat yang menjadi pusat persekutuan gereja mula-mula adalah bait Allah dan rumah masing-masing secara bergilir. Ini artinya gereja rumah atau komsel. Mereka berkumpul bukan hanya sekedar makan bersama, tetapi mereka berkumpul untuk bersehati, berdoa dan memuji Allah. Jadi kalau ada persekutuan, ada komsel, itu makan duluan, gak apa-apa juga sih. Tapi saya kurang setuju, saudara-saudara. Kalau persekutuan, kalau komsel, jangan makan dulu. Nanti udah kenyang, perutnya sudah ngantuk semua, saudara. Gak konsen lagi waktu dia memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Karena ada persekutuan, makan dulu, diutamakan. Makan pada kenyang baru persekutuan. Seolah-olah Tuhan menjadi nomor 2 kalau begitu, saudara. Perut menjadi nomor 1, saudara. Gak usah, saudara. Komsel kalau perlu gak usah ada snack, gak apa-apa. Air putih aja cukup. Kalau gak ada air putih juga gak apa-apa, gak akan dipaksakan, saudara. Jangan gak ada komsel karena gak bisa nyiapkan snack, kan ini repot nih. Wah, gitu. Jemaat mula-mula tidak mempedulikan itu. Gak yang ini ngomongin snack, makanan, gak jemaat mula-mula. Mereka yang penting adalah bersekutu. Mereka berdoa, bersehati, memuji Allah. Itu tujuan mereka berkumpul. Tapi kalau ada berkat Tuhan, ya silahkan tuan rumah mau menyediakan snack, menyediakan makanan kotak hendrawan. Ya hendrawan gak masalah sih. Kalau mau, kalau mampu. Tapi itu tidak menjadi bagian yang penting menurut saya. Ya, sesuatu yang harus sakral, tidak. Ya, jadi kita percaya saudara-saudara, kita berkumpul bersama-sama, bersehati, berdoa dan memuji Allah. Beribadah di rumah masing-masing, buat mesbah-mesbah keluarga pada hari-hari ini. Jadi kasih persaudaraan yang erat memungkinkan setiap anggotanya untuk saling, yang pertama menjaga. Gereja Tuhan di tempat ini dalam persekutuan yang erat, diikat oleh kasih persaudaraan, namanya kasih Phileo, akan memungkinkan, memunculkan dalam hidup kita untuk saling menjaga. Artinya saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kalau ada orang yang salah, kasih tahu, peringatkan, jangan jorogin, saudara-saudara. Sekalipun hamba Tuhan melakukan kesalahan, jangan digosipin. Minimal didoakan supaya hamba Tuhan tidak nyungsep, saudara-saudara. Karena saya ulang lagi, hamba Tuhan itu bukan manusia super, manusia biasa yang perlu didoakan, didorong, diberikan motivasi itu, saudara. Jangan malah diomong-omongin sehingga orang satu provinsi tahu kesalahan seorang hamba Tuhan. Itu artinya kita sedang menjorokkan dia ke sungai, saudara. Tapi jemaat mula-mula kita belajar
Mereka saling menjaga, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lain, mereka saling menguatkan. Artinya mereka saling mendoakan di antara mereka. Ini penting sekali. Doa merupakan dasar kekuatan yang supranatural yang harus kita lakukan, baik secara pribadi, baik bersama-sama di gereja ini, saudara. Tanpa doa gereja akan nyungsep. Tanpa doa orang-orang percaya akan hilang, saudara. Kita perlu berdoa hari-hari ini lebih keras lagi, lebih kuat lagi, khususnya gereja tempat ini. Membuka kesempatan bagi kita sekalian untuk datang bersama-sama dalam rumah doa setiap hari Rabu, bahkan juga doa Sabtu pagi, saudara. Memang kalau di gereja-gereja yang lain, saya nggak usah sebutkan di mana, kalau doa itu nggak ada orang, itu memang sudah alkitabiah, memang dari dulu begitu, saudara. Kalau ada kegiatan doa itu kurang orang yang datang. Tetapi kalau ada undangan untuk ulang tahun semua datang, saudara. Itu bedanya antara doa dan persekutuan gitu ya, dan acara-acara tertentu. Kalau diumumkan minggu besok ada ulang tahun, datang semua, saudara, walaupun tidak diundang. Tetapi diundang berkali-kali, doa datang. Setiap hari Rabu di tempat ini, setiap Sabtu pagi. Yang biasanya datang enggak datang, saudara. Ini luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena doa itu spirit. Orang-orang pendoa itu ada di garis depan, saudara, berhadapan langsung dengan perkara-perkara hal-hal yang akan menyerang gereja ini. Itu sebabnya pendoa perlu kuat. Kalau gereja tanpa pendoa nggak lama, saudara. Saya berani katakan itu. Beberapa contoh banyak gereja, saudara, yang pendoanya melempem, gerejanya akan hancur, berantakan. Sebab itu gereja harus ditopang oleh pendoa-pendoa yang kuat, yang militan. Saya mengajak kesempatan bagi kita sekalian, jemaat Tuhan di tempat ini. Yuk kita dukung dalam doa bersama-sama. Doa itu bukan hanya diserahkan kepada pendoa, saudara-saudara. Babak belur mereka, kasihan, saudara. Kita semua harus ambil bagian. Anda sebagai pelayan Tuhan harus doa. Masa diserahkan ke para pendoa? Kita sendiri harus melayani nggak doa? Wah, ini berbahaya sekali. Yuk gairahkan, bakar api. Minta api Tuhan membakar hidup kita untuk kita menjadi pendoa-pendoanya Tuhan. Karena sebenarnya pendoa itu bukan bagian-bagian orang tertentu, enggak. Berdoa itu semua orang percaya harus berdoa kepada Tuhan. Karena merupakan hubungan pribadi, secara pribadi kita dengan Allah. Gimana kalau nggak bisa berdoa, sudah? Saya khawatir sekali kalau kita hari-hari ini tidak berdoa, tidak dekat dengan Tuhan, apa yang akan terjadi? Jemaat Tuhan saling menguatkan mereka, saling mendoakan satu dengan yang lain. Mereka berkumpul, artinya memiliki satu kesatuan hati. Tujuannya sama. Mereka bersehati, sepakat, artinya apa yang mereka doakan. Sehingga terjadi lawatan Allah yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kalau kita baca selanjutnya, bagaimana Allah terus mengirimkan petobat-petobat baru. Ada jiwa-jiwa baru datang kepada mereka. Lipat ganda sekali Allah. Bukankah ini merupakan kerinduan bagi kita sekalian di tempat ini untuk memiliki pelipat gandaan dalam jumlah yang Tuhan berikan. Petobat-petobat baru itu yang kita doakan. Karena saya percaya gereja ini merupakan salah satu gereja yang sedang dipersiapkan Allah untuk masuk dalam tuaian besar. Gimana kalau kita nggak siap, saudara-saudara? Jangan minta sesuatu yang besar dari Tuhan kalau kita tidak mempersiapkan kapasitas kita masing-masing sebagai pelayan Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari bersatu hati, bangun persekutuan ini, bangun gereja ini atas dasar kasih persaudaraan, kasih filio yang semakin hari semakin mengikat hidup kita, dan kita akan melihat kuasa Tuhan tepat datang menolong hidup kita pada waktunya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Ura masih kata.